Shalom, selamat berjumpa kembali saudara terkasih dalam Winning Worship in Morning. Biar kiranya kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi apabila ada masalah persoalan pergumulan, mari kita tetap datang menghadap hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi di tempat kami berada masing-masing. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih, amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh kami mau datang memuji-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tak sekalipun Kau meninggalkan kami. Ku takkan berhenti percaya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan setiap masalah yang kami alami. Mari Tuhan Engkau campur tangan atas setiap pergumulan yang sedang dialami oleh kami Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada banyak berkat, ada banyak sukacita yang boleh kami terima. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari saudara serahkan setiap pergumulan-Mu ke dalam tangan Tuhan hari ini. Datang dengan sukacita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Datang dengan ucapan syukur dalam hadirat-Nya, maka Dia akan siap menyertai hidup kita. Haleluya, haleluya. Bersyukur terus kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah, amin, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah
setia. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Dia, Allah yang selalu setia. Haleluya. Glory bagimu Yesus, terpuji namamu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat kami Bapa, penuhi kami Yesus. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Bapa, Allah yang sanggup tolong kami. Haleluya. Kuasamu luar biasa. Haleluya. Layak kami sembah Engkau, Raja segala raja Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, Allah yang hidup. Kau selalu baik Tuhan. Kau ajaib dan perkasa. Dahsyat Kau Allah yang heran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat kami Bapa, penuhi kami Yesus. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, oh Engkau tak pernah melupakan kami Bapa. Oh haleluya. Haleluya. Oh iya Bapa, ini seruan hati kami. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, sampai kami melihat mujizat-Mu terjadi atas setiap pergumulan yang kami alami Bapa. Oh haleluya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami diam dalam hadirat-Mu dan menikmati sukacita yang baru dari Tuhan. Urapan yang baru turun ke atas kami kiranya Tuhan pagi hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menyelamatkan kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan Kau mau sampaikan isi hati-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu, layakan menjadi saluran berkat menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, seluruh kekasih-kekasih Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, umat pemenang. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara-saudara firman Tuhan yang berkaitan dengan menjaga kekudusan. Saudara-saudara, salah satu tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan adalah untuk tetap menjaga hidup kita tetap kudus.
Begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Misalnya dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kemudian dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, ayat 17 dikatakan bahwa kita harus hidup kudus karena Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup dalam kecemaran tetapi dalam kekudusan. Dan siapa yang menolak hidup kudus berarti dia menolak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat. Kekudusan yang kita miliki Tuhan sudah berikan karena Dia sudah membayar lunas segala dosa kita di atas kayu salib. Karena itu mari bagian kita adalah untuk terus menjaga supaya kita tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin serupa dengan Yesus, semakin hari hidup kita hanya semakin khusus untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ketiga kita akan belajar bagaimana kita bisa menjaga kekudusan kita. Saudara-saudara, kitab Mazmur pasal yang pertama ayat ke-1 sampai ke-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau hidup kita berhasil. Berhasil di sini bukan hanya sekedar sukses dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi kita sukses dan berhasil untuk terus mengiring Tuhan dengan setia sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan mau kita menjadi umat yang telah ditebusnya untuk terus hidup dekat dengan Dia, untuk hidup selalu dalam kekudusan. Di dalam firman Tuhan ini diingatkan kepada kita bagaimana cara kita hidup kudus. Yang pertama dikatakan oleh ayat firman Tuhan bagian pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya saudara, kita harus menjaga pergaulan kita. Saudara-saudara, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dan menasehati kita supaya kita bergaul dengan baik dan benar. Kita boleh berteman, kita boleh mengenal, kita harus sopan, kita harus ramah kepada setiap orang. Tetapi tidak setiap orang bisa menjadi sahabat kita, menjadi orang dekat kita, menjadi orang yang bisa kita berbagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya orang-orang tertentu yang kita tahu dia memiliki buah roh lah yang boleh kita ajak untuk selalu dekat dengan kita dan kita bergaul karib dengannya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kita tahu orang fasik artinya orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang mencemooh Tuhan, orang yang tidak mau peduli akan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup kudus seandainya kita bergaul dengan orang-orang seperti ini? Pasti setiap solusi ketika menghadapi pergumulan hidup akan keluar dari sikap hidup yang tidak percaya dan tidak takut akan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, untuk menjaga kekudusan kita, biarlah kita juga bergaul dengan baik. Biarlah kita bergaul dengan benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergaulan kita menentukan kekudusan kita. Biarlah kita seperti firman Tuhan ini menasehatkan, tidak berjalan dengan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita harus menjaga juga perkataan kita, pikiran kita, perasaan kita kalau kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa hidup kudus, menjaga kekudusan, maksud saya adalah kita hati-hati dalam bergaul. Yang kedua, saudara-saudara dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Untuk menjaga kekudusan, Tuhan melalui firman-Nya menasihati kepada kita untuk kita menjadi orang yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tetap hidup dalam kondisi yang benar di hadapan Tuhan, kita harus selalu hidup menurut standar dan ukuran Tuhan. Yohanes pasal 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alat untuk kita bisa tetap bertahan dalam kehidupan yang kudus adalah firman Tuhan. Kita mau merenungkan siang dan malam. Kita mau saudara-saudara memperhatikan, mempelajarinya, dan kemudian melakukannya. Seperti di dalam kitab Yakobus berkata, orang yang memelihara firman Tuhan, merenungkannya, tetapi juga melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara, banyak orang ingin hidup kudus, tapi sayang sekali mereka tidak berusaha hidup bergaul dengan firman Tuhan. Saya mau katakan akan menjadi kesulitan ketika orang-orang seperti itu berjuang untuk kudus namun dengan kekuatan sendiri. Berjuang tanpa ada petunjuk yang benar. Tetapi ketika kita berjalan menurut firman Tuhan, kita merenungkannya dan kita selalu siap melakukannya, saya percaya di sanalah kita akan mendapatkan kehidupan yang kudus. Saudara-saudara, dua hal yang sudah kita terima. Yang pertama, hati-hati dalam pergaulan. Yang kedua adalah kita suka merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan dan melakukan firman adalah kekudusan. Dan yang terakhir, tambahkanlah dalam hidup kita doa yang tekun. Saudara-saudara, untuk bisa memiliki kehidupan yang kudus, kita harus terus bergaul, berhubungan dengan Tuhan secara intim. Salah satunya adalah dengan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa di sini bukan hanya sekedar kita membawa permohonan kita, tapi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita bawa segala apa yang menjadi persoalan kita, pikiran kita, unek-unek kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita punya kekuatan untuk hidup kudus. Semakin kita sering bergaul dengan Tuhan, saya yakin kita semakin menjadi serupa dengan Dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita melakukan 3 hal ini, saya percaya seperti firman Tuhan katakan, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kita akan selalu berhasil dalam hidup musim-musim hidup kita. Nah, saudara-saudara, itulah yang dapat saya bagikan kepada saudara pagi hari ini. Jagalah kekudusan saudara, karena tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan tanpa kekudusan. Pada akhirnya nanti Tuhan ingin melihat kita tetap tinggal dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menuntun kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Lebih lagi. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari agungkan Dia. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu.
Kuduslah Engkau Allah Bapa yang kudus. Surga bumi menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap jiwa raga kami, tubuh jiwa roh kami mau serahkan untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau Allah yang kudus. Mari Tuhan, biar kiranya firman-Mu boleh memberikan kepada kami jalan yang baru Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Untuk hidup kami boleh selalu kudus. Kami boleh dikuduskan oleh Engkau Tuhan dalam segala tingkah laku kami Tuhan. Biar kiranya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami kurang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh selalu menjadi jalan yang terbaik untuk kami boleh melangkah melalui hari-hari kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini juga kami mau serahkan setiap pergumulan masalah kehidupan kami Tuhan, yang kami percaya Bapa Engkau pasti sanggup menolong kami. Kami berdoa buat kami semua yang sedang mengalami sakit penyakit, kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga kami boleh disembuhkan oleh karena kuasa-Mu Bapa. Kami yang mungkin hari-hari ini bergumul dengan masalah keuangan kami, Tuhan tolong kami, berikan kepada kami jalan keluar buat setiap pergumulan keuangan kami. Beri kami hikmat untuk kami dapat mengelola keuangan kami dengan baik. Beri kami hikmat untuk kami dapat membuka usaha pekerjaan kami dengan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya tingkap langit terbuka buat setiap usaha pekerjaan kami. Jalan-jalan yang tertutup Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat rumah tangga keluarga kami Tuhan berkati. Apabila mungkin ada masalah pergumulan Tuhan, Engkau yang akan campur tangan. Pemulihan boleh terjadi atas setiap rumah tangga keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu yang masih studi kuliah. Tuhan berkati agar mereka boleh meraih cita-cita bersama dengan Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan, Engkau kiranya yang akan terus memberkati pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pasangan kami, suami istri kami. Tuhan Engkau yang akan mengatur setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, orang tua kami yang sudah lansia Tuhan berkati, berikan kesehatan yang baik. Kami berdoa Tuhan buat anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan. Mari Bapa jamah hati mereka sehingga seluruh keluarga besar kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau yang akan terus berada atas rumah tangga kami. Engkau yang menjadi ya Bapa batu penjuru buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar kiranya sepanjang hari ini langkah kami disertai Tuhan. Engkau yang mendahului kami, dijauhkan dari malapetaka ya Bapa, dan juga kami boleh dihalau dari malabahaya. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap usaha kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa dalam doa juga bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan, berkati Indonesia. Biar kiranya Tuhan Engkau berkati juga Bapak Presiden dan seluruh pejabat di bangsa Indonesia. Mereka bekerja dengan baik dan benar. Pemulihan boleh terjadi atas Indonesia ya Bapak. Biar kiranya kedamaian sejahtera ada atas Indonesia. Berkati Indonesia kami Bapak dalam nama Yesus. Kami juga mau bawa dalam doa dunia ini. Tuhan berkati, penuhi damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus inilah seluruh doa kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkan segala berkat-Nya yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Nya tercurah bagi kita semua. Mari yang sudah menerima dan percaya boleh berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Worship in Morning hari ini memberkati saudara dan saudara menikmati hadirat Tuhan sehingga sepanjang hari ini saudara mengalami sukacita, damai sejahtera dan kemenangan dari Tuhan. Kita berjumpa pada winning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.